Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertobat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri?
yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanzalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ra'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran, kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad SAW, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.